saya Ilham Hidayat dengan NIM 2310101028. Dan saya Fazlan Saputra dengan NIM 2310101017. Dari ini podcast perdana kami dengan tema hukum perdata internasional, dan topik ini kami angkat dari artikel karya Dr. Derita Prapti Rahayu dengan judul Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga dalam Menjawab Kebutuhan Global. Betul sekali yang dibilang oleh saudara Ilham tadi tentang globalisasi bukan bikin hubungan antar negara semakin terbuka, mulai dari pendidikan, bisnis sampai hubungan keluarga. Akibatnya kasus-kasus keperdataan yang melibatkan keluarga dengan keluarga negaraan berbeda makin sering muncul, dan sinilah hukum perdata internasional atau HPI mengambil peran besar terhadap hukum perdata internasional tersebut. Apa definisi dari hukum perdata internasional? Jadi hukum perdata internasional adalah aturan untuk menentukan hukum negara mana yang berlaku ketika terjadinya sengketa keperdataan yang melibatkan unsur asing seperti pernikahan campuran dan juga status anak. Dan menariknya, hukum perdata internasional bukan memberi solusi materi hukum, tapi hanya menentukan sistem hukum mana yang harus dipakai. Jadi hukum perdata internasional seperti penunjuk arah sebelum hakim memutuskan suatu perkara di pengadilan. Dan selanjutnya, apa saja sih dampak positif dari hukum perdata internasional yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu hukum perdata internasional membantu Indonesia menjawab kebutuhan global. Dengan mobilitas warga yang tinggi, Indonesia butuh mekanisme hukum untuk mengatur hubungan diferensial ini. Dan juga hukum perdata internasional menjamin hak perlindungan untuk warga negara Indonesia yang termasuk seperti perkawinan dan juga sengketa internasional. Dan yang paling menarik yaitu adanya kereposan hukum melalui kewarganegaraan ganda untuk anak hasil perkawinan campuran sampai usia 18 tahun. Ini betul-betul langkah positif dalam merespon realitas global saat ini. Dan selanjutnya, apa saja tantangan ataupun sisi negatif dari hukum perdata internasional dalam praktiknya di Indonesia? Salah satunya yaitu hukum perdata internasional Indonesia belum terkodifikasi. Aturannya tersebar di berbagai undang-undang seperti undang-undang perkawinan dan undang-undang kewarganegaraan yang membuat interpretasinya yang sulit. Dan juga Indonesia belum tergabung di dalam anggota Hague Convention on Private International Law, jadi belum terkoordinasi ataupun di kancah global. Yang paling sulit adalah pelaksanaan putusan asing. Putusan arbitrasi luar negeri misalnya baru bisa dieksekusi di Indonesia setelah mendapat eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan tidak semua putusan dikabulkan oleh pengadilan tersebut. Selanjutnya, ada pun contoh kasus dari hukum perdata internasional yang ada di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya yaitu ada kasus dari Kementerian Hukum dan HAM yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung tentang pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Seorang ibu warga negara Indonesia bernama Yunita menikah dengan seorang pria asal Thailand. Mereka memiliki anak dan kemudian mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia untuk sang anak tersebut. Dan permohonan tersebut dilandaskan atau berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006, yaitu setelah memenuhi syarat administrasi, Kementerian Hukum dan HAM menerima status kewarganegaraan anak tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum perdata internasional berperan melindungi status hukum anak yang lahir
dan hubungan lintas negara, sekaligus memberikan kepastian identitas kewarganegaraan. Selanjutnya, apakah hukum perdata internasional ini sudah sejalan dengan hukum nasional ke hukum global? Atau justru apakah mempertahankan sistem hukum nasional yang kaku akan menempatkan Indonesia tertinggal dalam persaingan global? Jadi HP ini bukan hanya berbicara tentang digitasi saja, tetapi juga tentang masa depan global ataupun masyarakat yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja podcast kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.